Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar antum Ananda Ikhwan kelas 5 di hari Jumat yang cerah ini? Alhamdulillah. Ya, ini didengarkan dulu ya. Ustadz akan menyampaikan pengantar dulu. Jadi pertemuan kita jam 9.30 ini ya. Itu untuk apa? Nah, untuk membahas masalah fikih. Ya. Membahas masalah fikih. Sehingga tidak panjang. Ya, 30 menit sudah cukup. Nah, biar tidak berlarut panjang, maka antum harus bekerja sama dengan baik. Nanti mendengarkan dulu 15 menit. Setelah itu nanti ada pertanyaan ya 10 menit. Antum menjawab, baru kalau sudah selesai diakhiri. Itu ya. Ini pembahasan fikih, bukan pelajaran di kelas seperti biasanya. Kalau di akhwat ada fikun nisa. Nah, ini akhwat ada sendiri ya. Nah, ikhwan ada sendiri sekarang. Nah, sudah paham ya? Nah, jadi 15 menit pertama 15 menit pertama didengarkan dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan, ada kuis untuk antum. Ya. Nah, oke. Yang sudah masuk Pak Mizanan dulu, presensi dulu. Mas Faruk. Hadir. Mas Rasya. Mas Rasya. Hadir. Mas Gozi. Hadir. Mas Adam. Hadir, Ustaz. Mas Akmal. Hadir. Mas Adi Pasha. Hadir, Ustaz. Oke, Mas Habibi. Mana Habibi? Oh, enggak bermain cat. Hadir, ya. Ustaz. Mas Radit. Hadir, Ustaz. Mas Inki. Hadir, Ustaz. Mas Rois. Hadir, Ustaz. Ya, ada 10 ya ikhwan yang sudah masuk. Kurang berapa ya ikhwannya? Pak Misan masih belum hafal ini jumlahnya berapa dan siapa yang belum masuk. Ya, oke. Oh iya, Fahmi Faik belum ya. Nah, 15 menit ini antum mendengarkan fokus dengan baik. Ya, tidak bermain cat ya. Nah, yang bermain cat berarti nggak fokus. Nanti langsung Ustadz kasih pertanyaan nanti yang bermain cat ya. Ustadz kasih kuis. Oke. Antum mendengarkan dengan baik ya. Nah, yang dinyalakan kameranya, maka Pak Mizan kasih apresiasi. Ya. Jadi nanti dapat bintang apa namanya? Kerajinan, bintang keberanian karena menyalakan kamera. Nah, baru dinyalakan ini. Ya. Didengarkan baik ya. Kita mulai. Ya. Biar apa antum belajar fikih? Biar antum tahu hukum-hukum fikih. Kayak bersuci. Biar antum tahu cara bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Biar antum tahu macam-macam najis ya. Nah, kalau antum nggak ngerti, nanti ada najis antum bersihkan padahal belum suci, langsung antum pakai.
Wah, itu. Akhirnya nanti sholatnya masih belum suci antum pakaiannya, bajunya. Nah, itu ya. Itu arti pentingnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah anak-anakku semua, ikhwan kelas 5 semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat ya. Oke. Sambil minum boleh, kalau makan enggak ya. Kalau makan enggak, belajar itu kalau makan yang berat atau nyemil itu nanti fokusnya kurang. Kalau minum boleh. Enggak lama ya, enggak lama. Ini 15 menit aja. Oke. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari, antum akan belajar tentang macam-macam najis. Ya. Najis itu harus disucikan, harus dihilangkan. Nah, ukurannya apa untuk mensucikan najis? Nggak ada bendanya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Jadi kalau antum ada najis, ya ada tahi cecek, ya, teleke cecek, ya. Anak pernah diajarin ini sama Ustaz. Gimana? Anak pernah diajarin tentang najis kayak gini, Ustaz. Sama siapa? Sama Ustaz Ana di ngajian. Oh, kalau ya. itu mau mensucikan harus menghilangkan baunya. Oh ya, Mas Habibi sudah, nanti Mas Habibi semakin hafal ya, semakin ingat. Yang lain ini, Assalamualaikum Ustaz. yang lain kita biar tahu ya Mas Habibi ya. Nanti antum semakin ingat, ketika ada pertanyaan semakin bisa jawab. Nah, najis itu harus dihilangkan bendanya, ya. Teleknya harus hilang bendanya. Terus warnanya, ada warna kuning juga harus hilang. Warnanya hilang kok masih ada baunya. Baunya juga harus hilang. Itu baru suci, ya. Itu baru suci. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau antum membersihkan najis, itu harus hilang bendanya, hilang warnanya, hilang baunya. Nah, yang kedua, macam-macam najis. Nanti siap-siap ya. Ada kuis setelah ini. Macam-macam najis. Yang pertama, ada najis yang berat. Ya. Ada najis yang berat. Najis yang besar. Nah, istilahnya najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah itu contohnya apa? Antum kena air liurnya anjing. Antum dijilat sama anjing. Nah, itu contohnya. Maka cara menghilangkannya, itu misalnya tangan antum kena air liurnya anjing. Berarti harus dibilas 7 kali. Nah, yang bilasan terakhir dikasih debu atau tanah. Ya. Nah, itu bilasan terakhir. Dikasih debu atau tanah. Nah, itu baru suci. Nah, terus yang kedua, najis yang pertengahan. Itu najis mutawasitoh. Nah, istilahnya najis mutawasitoh. Contohnya apa? Ya, contohnya BAK-nya antum. Ya.
Nah, contohnya BAB ya. Antum kena kotoran, kotoran cecek, kotoran hewan, kotoran orang, nah, baju antum kena misalnya. Nah, itu najis mutawasito. Berarti harus dibasuh. Ya, dibasuh dengan air. Enggak cukup dibasahi tok, tapi dibasuh. Dibasuh itu diguyur air sambil diucek, dikasih sabun lebih baik lagi, ya. Dikasih sabun cuci. Nah, nanti bendanya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, berarti sudah suci. Nah, itu najis mutawasito. Yang ketiga, yang terakhir, najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu apa? Istilahnya najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah. Contohnya apa? Cuma satu najis mukhaffafah itu. Cuma satu. Apa itu? Air kencing bayi laki-laki, ya, maksimal umur 2 bulan, belum makan yang lain selain ASI. Itu. Ini diingat-ingat ya. Jadi najis mukhaffafah itu cuma satu. Air kencing bayi laki-laki, umurnya maksimal 2 bulan, dan makannya, minumnya cuma air susu ibu. Nah, cara mensucikannya, misalnya antum punya adik bayi umur 1 bulan atau 2 bulan. Minumnya cuma ASI tok. Pipis adiknya. Bayi laki-laki ya, pipis. Kena baju antum. Nah, bajunya antum tadi yang kena, cukup dibasahi, diciprati gitu aja. Ya. Jadi enggak usah dibasuh banyak air, kasih sabun, enggak perlu. Nah, itu ya. Jadi cukup diperciki air, itu sudah suci. Nah, itu. Kalau bayinya di atas 2 bulan, nah berarti mutawasito, harus dibasuh. Ya. Ditambah sabun lebih baik. Kalau bayi perempuan umur 1 bulan, minumnya masih ASI-tok, itu najisnya apa? Mas Habibi. Mas Habibi, bayi perempuan umur 1 bulan, Terus kotorannya. minumnya ASI saja. Berarti najis yang mana, Mas Habibi? Hah? Najis apa? Mukhaffafah. Nah, Mas Habibi mukhaffafah. Ada jawaban lain? Mas, siapa ini? Mas Abian. Mas Abian? Ya, Ustaz. Ya, jawabannya apa, Mas Abian? Anak lagi makan. Apa? Tahu, Ustaz. Oh, Mas Rois. Nah, pasti belum nyambung, Mas Abian. Mas Rois, najis apa, Mas Rois? Bayi perempuan umur 1 bulan atau 2 bulan, minumnya masih ASI. Terus pipis. Najisnya najis. Ada apa bahasa Arabnya, Ustaz? Tapi najis yang sedang. Najisnya sedang. Mutawasitoh. Ya. Nah, bahasa Arabnya. Oke. Nah, udah betul. Najis mutawasitoh. Yang mukhaffafah itu bayinya laki-laki. Umurnya maksimal 2 bulan. Ya. Minumnya masih ASI. Kalau sudah minum susu bendera, kok susu bendera bayi? Susu apa? Susu SGM, susu Prenagen, berarti najisnya mutawasito, sudah pertengahan, bukan mukhaffafah lagi. Karena sudah ada tambahan susunya ya. Oke, sekarang Ustaz, Mas, apa Mas? yang,
Yang najis berat itu bahasa Arabnya apa? Mughalladhah. Itu contohnya apa aja? Air liur anjing. Selain itu? contohnya. Ya itu, ya air liur anjing. Ya. Sudah itu saja. Ya, walaupun ada yang mengatakan badannya anjing juga, ada yang mengatakan begitu. Ulama itu ada yang mengatakan begitu. Ada pendapat seluruh badannya anjing najis mughalladhah. Tapi yang masyhur itu air liurnya anjing. Ya. Jadi hati-hati yang punya anjing. Apakah nggak boleh punya anjing? Nah, seorang muslim apakah nggak boleh punya anjing? Sekarang yang menjawab adalah Mas Akmal. Apa orang Islam nggak boleh punya anjing, Mas Akmal? Belum terlalu tahu, Ustaz. Belum terlalu tahu. Tak boleh tahu, Ustaz. Nah, Ustaz tanya dulu. Mutawasita Ustaz, boleh Ustaz. Mas Gozi. Mas Gozi, gimana Mas Gozi? Boleh punya anjing orang Islam? Boleh memiliki anjing asalkan tidak terlalu banyak dipegang dan dianggap seperti anak gitu Ustaz atau keluarga lain. Soalnya kata Abi itu bolehnya ditaruh di luar rumah buat jaga-jaga gitu. Ya, oke. Nah, betul ya. Jadi boleh punya anjing untuk menjaga rumah, untuk menjaga sawah, ya, menjaga sawah, menjaga apa lagi? Untuk anjing pelacak. Nah, polisinya banyak yang Muslim kan, Pernah Ustaz lihat. pakai anjing Kalau pelacak. ngeri. Kalau menjaga sawah bisa pakai orang-orangan sawah, Ustaz. Oh iya, pakai orang-orang sawah bisa. Kalau orang sungguhan yang datang ya orang-orangan sawah nggak takut dengan orang sawah. Ya, yang penting dijaga jangan sampai ya, masuk ke dalam rumah ya. Nah, itu ya. Ustaz, Mm-mm. memang benar setelah memelihara anjing, memang benar setelah memelihara anjing itu di luar rumah. Soalnya kalau pas ada maling langsung dimarahin sama anjingnya. Kalau ada maling. Ada maling dimarahi sama anjingnya. Ya. Nah, memang harus betul-betul dijaga ya. Oke. Oke, itu dulu karena ini sudah jam 10 lebih sedikit ya. Jatahnya memang cuma setengah jam ya, nggak lama-lama. Karena antum dari pagi jam 7 Zoom terus ya. Ya, jam 7 tadi Zoom terus sampai jam berapa tadi? Nah, 2 jam, sekarang nambah setengah jam. Jadi nggak lama-lama. Sudah paham ya? Nah, ini untuk pertemuan pertama. Biar nggak banyak-banyak ya. Jadi Kuisnya, dijaga. Ustaz. Ya, tadi kuisnya kan sudah tadi. Dikit ya. Iya, sedikit. Mau nambah lagi. Itu dulu, nggak lama-lama ya. Mas Habibi tambah ingat karena sudah disampaikan pas ngaji sore ya di masjid. Ya, itu dulu yang Ustadz bisa sampaikan. Ke depan kita akan bahas juga macam-macam air, macam-macam hadas gitu ya. Terus cara berwudu yang benar, ya. Istinsyak, ada yang menghirup air lewat hidung. Antum bisa menghirup air lewat hidung. Sakit Ustaz. Nah iya, antum pernah? Pernah Ustaz kemasukan Pernah air. pas mandi juga Kalau sering. anak Ustaz. pernahnya makan nasi terus keluarnya dari Sangat. Ya. Kalau sakit itu berarti terlalu dalam, Mas Adam. Menghirup airnya lewat hidung terlalu bersemangat sampai masuk. Kalau enggak pas renang, Ustaz. Enggak kesengaja ngirup air. Nah, itu bukan istinsyak itu, Mas. Istinsyak itu memang sengaja menghirup air lewat hidung, tapi sedikit aja, pelan-pelan. Terus dikeluarkan lagi. Itu hikmahnya banyak, membersihkan rongga hidung kita. Ya.
dari penyakit, dari kuman, termasuk dari virus bisa, ya, dari virus bisa, biar virusnya enggak ada dalam hidung kita. Ustaz, Mm-mm. virus corona Pak. Iya, ya itu salah satunya, Mas Niki. Ya, itu dulu ya. Oke, istidadan. Nah, kita berdoa penutupan akhir majelis. Khusyu'an, doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup ya.